warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang kita hormati bersama Ketua Muna Nagari Magelang beserta jajarannya, dan juga yang kita hormati kepengurusan mushola beserta jajarannya teristimewa, kepada seluruh para jamaah yang sempat hadir dalam kesempatan yang mulia ini dalam rangka Murid Muna Nagari Magelang, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalla. Tiada ungkapan yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan rasa puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat hidayah yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dengan rahmat hidayah cakola kita tidak terpengaruh apapun profesi dunia, tidak terpengaruh demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para jamaah kami yang hadir ikola yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam luangan waktu bermajelis ilmu untuk mendekatkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dengan salam Allah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiyullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil pembahasan pada kesempatan malam ini di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sampaikan ma'asyiral muslimin, barang siapa yang beramal soleh tanpa terkecuali, baik mereka itu laki-laki maupun mereka itu perempuan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang layak dan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, akan memberikan balasan kepada mereka di yaumil akhir nanti tanpa mengurangi sedikit pun atas apa yang kita kerjakan. Maka untuk itu kita dituntut oleh baginda Rasulullah SAW yang selalu mengucapkan doa kepada Allah. Allahumma inni, doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti sedikit pun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Maka tiga doa yang diucapkan oleh Allah dalam baginda Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala akan berdampak dengan ilmu yang kita miliki, akan berdampak dengan rezeki yang kita dapatkan, akan berdampak dengan ibadah yang kita kerjakan, diterima atau tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
bermanfaat bagi diri hamba, keluarga hamba, orang lain, dan bagi kaum masyarakat umum. Terkadang kita punya ilmu, di setiap kita ini mempunyai ilmu masing-masing. Ada ilmu menjadi seorang ulama, dia mempelajari ilmu Al-Quran. Ada ilmu menjadi seorang pedagang, dia mempelajari ilmu bagaimana cara berdagang. Ada yang mempunyai ilmu menjadi seorang pemimpin, bagaimana dia menerapkan ilmu menjadi seorang pemimpin yang adil. Ada yang ingin menjadi seorang penguasa, ada yang menjadi orang yang kaya raya. Bagaimana ilmu yang mereka miliki itu yang bermanfaat bagi diri mereka, bermanfaat bagi diri orang lain. Kadang-kadang kita punya ilmu berdagang, itu satu contoh. Barang kunci sedok ini mesti duyan ya. Nah, mesti duyan dia lah. Kita boleh contoh sekali ya. Mesti duyan gitu. Bako duyan cek bunga, bako buat contohnya. Bako duyan cek bu. Nde 50 aja, tidak kurang lebu. Nde modal aja tidak dapet. Modal 3.000 aja. Tidak dapet modal dong. Padahal 50 itu awak beli kadang 4 dapat dia, kadang 5 dapat dia. Maka bagaimana dengan doa Rasulullah yang dipanjatkan kepada Allah yang kedua, wariskan halalan thayyibah. Dengan ilmu yang tidak kita manfaatkan sesuai dengan syariat, menipu dengan ilmu untuk berdagang demi keuntungan pribadi kita masing-masing. Nafkah kita raih, kita makan, kita lagian ke keluarga, kita sekolahnya. Setelah itu menjadi orang yang telah berpangkat, menjadi seorang pemimpin. Maka ilmu yang mereka gunakan bagaimana untuk pribadi dan memperkaya diri mereka itu sendiri. Salah satu kita yang mengawali. Kadang mereka di sekolah dan ke pesantren dia, di mana anak di suatu pesantren sekolah uang kelas. Kembali kepada ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kembali kepada ilmu yang kita tuntut di dalam ilmu apa yang kita bisa jalankan kehidupan kita di permukaan Allah. Nah, dia berdagang waktu dipelajari ilmu dagang ajar sampai kita rugi. Bukan lama aja, kadang orang balik pogi, apa ya? Dia pun bukan baru, karena menganggur seperti 3 bulan lalu, bukan baru. Menganggur di topik budak pogi itu, dan punya budak pogi ini Pak Haji dulu, duel lo Pak Haji lo, Pak Haji sama Pak Haji, lo dua aja. Biasa aku tolong dia daripada menganggur ditolong atau boleh kota atau boleh. Kau mau makan, bapak minta dia makan 20 tahun lah Pak Haji. Bisa tak tolong Ustaz, tak tolong dulu boleh apa contoh. Tidak sampai hitungan 1 jam lebih. Tiba telepon kali. Assalamualaikum. Jemput boleh petang cakol jemput kita. Pulang 9 kau sana Anton pulau ke 10 pulang 9,5 Anton pulau ke 5 pulang ompek satana komplit uang makan komplit apa kecil apa tidak model boleh biasa. Dan mungkin salah, bukan salah aja. Padahal barang dicampur aduk bulog dengan barang pandan wangi, dengan barang anak daro dicampur aduk, tentu tidak sesuai hasilnya. Apakah dia tidak takut dosa? Takut dosa. Apa dia tidak tahu? Bahwa dia telah pulang dari kota
lah begilah pulos ko haji. Apa apa haji? Awalnya itu peringati yo. Apa ada sampai baca buku ini. Dan uji dan potong proses. Babalen dan itu dah uji itu. Anton tua 9 tahun pulang 8 tahun setengah. Tidak uji itu. Kalau lolos bagaimana? Warizqan halalan thayyibah. Lai halal. Lai diridhoi oleh Allah. Lewat awak sekali itu. Untungkan orang besok diulang balik. Dikurang pulau oleh anak darah, dikurang pada buah pulau diperbanyak di dalam balik. Supaya apa? Supaya untuknya bodoh mencari nafkah dengan ilmu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat di dalam perdagangan. Maka itulah yang kita makan. Kita berikan kepada anak-anak kita nafkah. Kita sekolahi anak-anak kita dengan uang yang seperti itu. Wa amalan mutaqabbalan akan berdampak ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Berdampakkan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah, puasa, sholat, bahkan sekalipun ke kota suci Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji dan umrah. Berdampak kasih itu. Sakit ilmu yang kita miliki cakoy menyeleweng daripada syariat agama tuntunan Islam dan tuntunan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Allah katakan, kita peringati, Allah berikan kita kabar gembira, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, Allah berikan kehidupan yang lebih baik. Itu di dunia itu. Di yaumil akhir nanti Allah berikan balasan yang berlipat ganda tanpa mengurangi sedikit pun pekerjaan yang kita lakukan di permukaan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah seorang pemimpin. Bapaknya kita kalau menjadi atau ketua kita jago sekretaris diboy budaya kita akan dijadikan masjid besok kan itu apabila menjadi seorang anggota dewan. Kalau nama menjadi seorang anggota dewan berarti dia seorang pemimpin. Besok di musuh ada SKT. Pilih lampu. Kalau banyak pinti ya pilih. Apa pinti nak banyak balik. Sapunya bosok. Assalamualaikum Ustaz. Kau siapa kau ini? Tak kena jawab lagi. Dia Ustaz Israwati tak payah hubungan. Kau mana telepon itu harus pakai ajudan lalu di telepon dulu. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari kenapa mereka menjadi seorang pemimpin. Dari mana? Dari masyarakat biasa. Nah di Bodang tu kan, dulu tahu tu bodoh. Pulang oleh, pulang. Masyarakat muslimin para tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menilai sesuatu hal yang kita dapatkan, baik itu ilmu maupun kita menjadi seorang pemimpin maupun menjadi seorang penguasa, kalau kita menilai berapa yang habis supaya kita menjadi seorang yang terpantang, itu kita akan ilmu yang kita gunakan akan melewat dari sihar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak mau ibadah ukuran gua akan beritahu nama gua krenasi gua bodoh tu ya. Gua gue krenasi Ustaz lah yang handle kok
Jadi aku bakal tak sintina akan itu ada tu. Nah apa? Awak mengawasi tori 40 hati yang dipikir yang tidak kita pikirkan manfaatnya begitu besar untuk masyarakat awak. Tapi yang kita pikir untuk diri awak. Kan banyak contoh yang kita bendungan, contohnya bendungan di kampung Boda dan Banjarona itu tak sekete aja di rumah. Tiga ini sudah tu di saku di kipi lo dia ibu ya. Bocor lo ulang lo. Kenapa? Karena singgihnya berkurang, pasirnya berbanyakan, batunya berkurang, yang penting pojok selesai. Apakah mereka tidak punya ilmu? Punya ilmu, tapi mereka tidak memanfaatkan ilmunya sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Itulah yang mempunyai ilmu hanya untuk memperkaya diri pribadi mereka itu sendiri. Maka itu masyarakat muslimin para tamu Allah punya ilmu kita. Manfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Bermanfaat bagi awak, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi orang lain. Kok jadi ilmu kita mencari binti akan berdampak dengan waris kon halalan toy. Jangan orang awam ibu-ibu. Para kami ustaz dan buya jual mudah tergelincir. Kadang baju bagi kau ayat Al-Quran. Beko tu ni caleg beko ustaz bisa dapat buka bide aku aduh tak ada. Api dia ko. Aku sesuai ko tuntunan Al-Quran perjalanan jo. Nah tapi dia di situ tidak ada si indah dan dilakunya do. Kenapa? Karena dia mengembalikan berapa kerugian mereka itu sendiri. Masyarakat muslimin para tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 97, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, Allah berikan kehidupan yang layak dan di dunia ini. Dan di yaumil akhir nanti Allah berikan balasan yang berlipat ganda. Maka ada empat kategori orang yang hidup di dunia pada kita. Yang pertama, uang kayu, taat, beribadah, taat dalam perintah Allah. Kau yang pertama, kau yang senang, bahagia dunia, bahagia di yaumil akhir. Sesuai doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kedua, orang yang hidup di dunia itu miskin, tetapi taat kepada Allah. Walaupun tak ada yang dimakan dari kola sore kedua hijau saja orang pojok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul betul. Dia lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebutuhan perutnya sendiri. Dan bagi orang yang kaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengambil pelajaran dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Dua nabi kuat, Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang tidak pernah diberikan ujian dan cobaan yang berat oleh Allah. Kalau Nabi Sulaiman, apa doanya kepada Allah? Ya Allah ya Rabb, akhir teambo kerajaan di dunia kuat. Nen olun ado seulun ambo, nen olun tak ado pulau sesudah boleh. Itu doanya. Maka itu Nabi Sulaiman menjadi nabi yang terkaya. Kalau awak dan tewak kerani, ya
nyolat saya berlian intan permata di dia mah ome kerikil muka dia berlian itu bapak kekayaan. Tapi begitu dia kaya raya, apa yang dia lakukan? La in sakartum la azidannakum, itu namanya lakukan berinfak, bersyukur, bersedekah sampai akhir hayatnya, tak pernah berhenti. Tapi kita tak lah tunggang tabalik tuah dan mencari nafkah, mendoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, lalu tiap pada nambo ya Allah, akhirlah mo kekayaan ya Allah, biar mo nakarasukan dosa nang wicakku. Allah cinta dan sayang kepada Allah, dia kira itu ada Allah kekayaan. Lah dia kira sabun dia kira ada Allah kekayaan. Di botek ketua Nabi, assalamualaikum ibu-ibu para jamaah, di malam itu ini ayo daripada copet ibu. Tapi yang diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit harta dan kekayaan, lengah lalai di situ. Kau contoh Pak Ustaz. Pak Ustaz dulu jadi toki kota ya. Jadi aku pikir Pak Ustaz, Iko menggali agar 2 bulan lain bisa meliopo ada bego hayalan ya. Sudah tunggang di rumah Pak Ustaz, kota biasa sudah menjelang maghrib dilayani. Nah, kalau sesuai bego sudah maghrib awak selesai. Biasa tiba di tempat Pak Ustaz jam sudah zuhur selesai menjelang asar. Iko tiba pas asar di mana? Sudah belum maghrib. Allahu Akbar, lai komat. Nyatakan lodanya, awak mengawas lodanya, bekon ini udangnya. Curiga diboleh. Bekon dan ini kawan gak sebuku mah. Sebuku ini boleh mau bunuh sekian lebih dia diboleh setan jatuh. Sudah Allahu Akbar. Basuh tangan cepet-cepet, doman di biola. Sudah tu ambil duduk sembahyang copet dulu loba orang subuh dan sudah saya. Tengok lo kota balik. Takut dia ambil lo. Itu baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pekerjaan yang mempunyai keberkahan. Tapi yang boleh hilang keberkahan, taganya itu dulu mementingkan pekerjaan yang diberikan oleh Allah daripada yang memberi pekerjaan itu sendiri. Ustaz bawa 20 ton KTP waktu itu bulan 20 peko modal apa boy 3.500 dijual 20 bako tinggi hayal lah angga tak dolok matola semalam ngomong tangan di konyang telur deh bisa sedenda auto beko DP auto second jadi jualan bayaran. Alhamdulillah laku 2 ton pulang 80 ton. Lain dapat moral sudah lo kolek bangkit batang tarangan balik dulu tali mo boleh bolio tigo boleh pas kota lah sampai pulau 5 ton tuh nogokan 7.000 habis sehabis bongi Pak Ustaz. Nah,
Tetapi Pak Ustaz, beristighfar kepada Allah dan mengucapkan terima kasih ya Allah, Engkau telah mengambil pekerjaanku yang melalaikan hamba kepada perintah Engkau. Tapi kebanyakan manusia apabila mendoakan Allah dijabah ya Allah doanya, lapunya harta, lapunya kesadonya, dia ingin cobaan ya Allah, mendoakan kepada Allah, ya Allah pemohon salahku, memajis ilmu lain, bersedekah lain, walaupun ilmu tapi ya Allah. Puasa mau rajin, kau makan apa bencana puluh ya Allah, kata suci dan bagaden kasatu amal ibadah sakit tik Allah makinkan ujian dan cobaan khawatir. Kalau modal itu pola pemikiran dalam kehidupan kita, bagaimana kita akan mendapatkan barang siapa yang beramal soleh kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, Allah berikan kehidupan yang paling elok dan paling baik dari dunia itu. Kok mati dia koma aja. Lagi akhirnya Allah kekayaan. Contohnya dibuat Allah bah bisa gitu, dibuat kode bisa gitu mesti lengar kode. Ambil dulu. Tidak ada bagus itu maaf tutup waktu sholat. Apa tidak bisa gitu? Tapi kita beranak-anak. Seakan-akan yang kita dapatkan melebihi dari target yang kita rencanakan. Tetapi kita tidak sadar, dikala kita melalaikan perintah Allah, Allah cabut keberkahan-keberkahan, baik dalam pekerjaan maupun rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah cukup itu oleh ibu bapak dirahmati oleh Allah. Asu-asu ketipu juga. Selepas sholat aku aja bukit api aja deh. Asu kacau juga memboli bo. Nah, di bola ada pengurus bekomna. Kita wirid malam minggu. Siapa punya agak? Ustaz Israwadi, Ustaz Israwadi terus kau jadi sampai di kosong kau dia. Ya di rumah di laut. Lo suruh dia jawab aja. Awak dokengnya kan hukum solarnya apa lagi suami Ustaz Israwadi tak no pakai kita dong justru aku kasih kau. Maka orang yang kaya diberikan oleh Allah kebahagiaan, cukup hidup yang layak, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah mereka yang bahagia dunia sampai ke yaumil akhir nanti. Mereka tidak peduli walaupun kaya, tak peduli jo kekayaannya, betul? Allahu Akbar, tibo jadi bahasa kita. Orang wirid tibo jadi wirid, tidak pernah melalaikan sedikit pun perintah Allah dan tidak pernah melalaikan berbagai ilmu, karena dia tahu ilmu itu dengan harta yang diberikan kekayaan oleh Allah. Kok ado beko kita salah menjalankan itu yang takwikan, jadi itu selalu melaksanakan hadir berbagai ilmu. Sudah tu dia kira oleh Allah kehidupan manusia dan miskin tapi nyo rajin dan taat. Di bawah perintah Allah, inyo langsung menggoda nyo. Nyo tak mikir dari kan makan kok tidak terlalu dipikir. Kenapa? Karena dia yakin dengan Allah. Tapi mereka yang lebih yakinnya, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Mereka percaya dengan kegaiban Allah lalu mereka mendirikan sholat. Tidak di dunia kau awak bahagia, di yaumil akhir nanti kan diraih kebahagiaan itu. Indah di dunia kau tak pada kondak, di yaumil akhir nanti berlaku seluruh kondak Allah. Jadi kuncinya orang yang miskin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Wa basiris sabirin. Ada kabar gembira kepada mereka
itulah uang-uang yang sabar. Maka itu dikatakan oleh Rasulullah, dua golongan yang tidak dihisab untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jihad fisabilillah. Yang kedua, orang yang sabar di setiap diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskin bodoh, ketaatan tidak pernah goyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah beri miskin haroto kecil orang asale kayo hati. Yang kedua, manusia hidup kaya raya, tapi mereka kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Jadi tak heran kita orang anggota kodok meminta sumbangan ala kadarnya kepada orang kayu, oto, bagaimana usaha dan assalamualaikum, waalaikumsalam, nomor sumbangan untuk tablet akbar Pak Haji. Lomak je dengan buat ibu, ibu gitu. Bako dana anggaran 10 juta bagi bayaran cai di koci alai dapat di koci 20.000 dalam sebuah hari. Dalam kalau untuk agama sudah mengaji peluang, beritahukan kepada masyarakat bahasanya itu pengajian malam ini. Bapak-bapak kacau boleh. Kenapa? Awak berkodai, awak bau sawo, tapi kodai mereka tak orang, tapi mereka awak pergi solat, uang tipu belanja, rasa takwik tipu di dalam dirinya cakap. Nah, tu kalau tiba Pak Ustaz Jumal, Pak Haji, Pak, yo, kalau Ustaz tengok haroto gini kok, jangan pergi umroh leh, menunaikan kewajiban rukun Islam dan kalimah, ikolah Pak Wijo wajib ya. Lulus Pak Ustaz. Awak saja membangun bono usaha. Mereka cuma hidup kebahagiaan dunia yang mereka kejar. Tak peduli jorok orang masuk ke dalam Islam dan sebagainya, tak peduli itu. Walaupun kekayaannya setengah dari nemoi. Kalau ditawar lo kau itu, bapaknya deh kalau kau uji coba usah di Sarawak, 250 juta dikira itu je. 250 juta untuk dibuka usaha oleh ataupun dibangun niko yang menghasilkan atau rumah kos-kosan yang kali kue kasih tu pola pikir dunia. Aku pernah ibu makan goyang di sebuah ampera. Tiba itu Lelaris alhamdulillah. Rencana aku inyo, yang mana itu? Rencana aku ke Peubro, ke Ustaz Jawapan orang-orang, Masya Allah. Karena jaknya luar biasa ya. Boleh umroh Jawapan orang-orang. Kalau Ustaz bisa Jawapan orang-orang bisa disebutnya. Kalau sampai sholat bisa Sudahkah kau tawarkan Ustaz Israwati bangkit sekali Pak di tanggal 5 Agustus potong. Itu jamaah Ustaz skeptik yang 125 ulangnya. Sudah tuh
Kan Ustaz nanti di rumah di makanan, tiba telepon. Assalamualaikum Ustaz, bisa Ustaz sampai kubur. Wah, jadi ibu keberatan. Tiba di situ, mohon maaf dan sebesar-besarnya Pak Ustaz. Ada orang menawarkan tanah murahnya Pak Ustaz. Ada jangan membuka cabang cek lain laris. Wah, luar biasa ini Bang. Alhamdulillah, Om PAI sudah ada telepon dari Pak Ustaz tadi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon kasih Pak Ustaz. Hanya polu dia polu kamu rumah beli tanah di Bali yang diungkap 120 juta di Pak Ustaz. Lain jawab diri. Dia telah berubah niat yang tulus dan ikhlas hanya untuk mengejar keduniaan. Tapi hasilnya apa? Nol belaka. Niat tidak tercapai. Bitiawa habis sahabi-habi. Lain dua dia coba kira Tuhan. Tidak. Pertengkaran diciptakan antara orang kode yang sewa dengan uang yang menyewa. Sampai di situnya tidak masuk hukum dan keigoan lo berargumentasi ke kantor polisi terhadap sewa menyewa. Maka bagi Allah Ta'ala yang mustahil kalau kita merubah niat yang sesungguhnya. Berarti la in syakartum la azidanakum hilang seketika. Karena apa? Karena hawa nafsu iblis setan laknatullah yang menggerogoti kita lebih elok buka usaha lain daripada poin kata suci dulu. Padahal itu telah kita rencanakan dengan semata-mata. Satu kali punya peringatan? Tidak. Dia pernah bercerita sama Pak Ustaz, buka usaha di Bumainana. Investasi lancar, pas investasi modal bangkit ke satu-satu di Bali. Tujuannya untuk apa? Nyo kata suci dia rencana, api lo Bali. Ulang pulau rencana, lagi akhir pulau dan Allah Bali. Akhirnya hendak dua dijalankan. Akhirnya dihabiskan pulau Bali. Itu mulai dari nol Bali. Niat yang elok yang kita tentukan, yang ingin kita jalankan, jangan pernah dirubah sedikit dengan ketentuan Allah. Jadi yang ketiga orang kaya dan Allah, dan kata kafe orang miskin, tapi mereka selalu berbuat kemaksiatan. Ini orang miskin lah. Mencari harta untuk makan, tak peduli iko halal, iko haram, makan korek. Padahal mereka tidak sadar. Kayo dan tidak bersyukur, miskin dan selalu berbuat kemaksiatan. Padahal Allah telah cabut dalam diri kedua kelompok Rahman dan Rahim. Tidak ada kasih sayangnya. Tidak ada dia diperingati di Allah. Kayo seorang je lah, miskin seorang je lah, dan dia buat nasihat maksiat silakan, dan dia tak mau bersyukur silakan, dibiarkan oleh Allah. Jadi kita para jamaah kok hadir di majelis ilmu kok contoh-contoh itulah kita tanamkan ke dalam diri awak, kita tanamkan kepada keluarga awak, kita tanamkan kepada tetangga kita. Kan majelis taklim kan banyak ibu. Ada 7 boleh, 8 boleh. Kalau yang aktif jadi 27 ada salah boleh. Nagari Pangkalan tu. Pertanyaannya itu yang banyak. Pak Ustaz, itu tetangga anggota tidak pernah sembahyang, tidak pernah ingat, tak boleh sakit, tak pernah loh. Banyak itu tentu. Padahal orang menegakkan istimewa
Bapak boleh yo kita tak dapat musibah, ataupun boleh yo kita tak sakit-sakitnya. Ada salah. Oh, Ustaz aku nak ingin sakit lor. Oh, Ustaz aku nak ingin sihat ni lorui. Hilang akak. Kena macam tempat kita juga ada 2 kali. Lain di tong sampah makanan, lain sakit. Lain nak doa baju siang malam, lain sakit. Lain berjalan siang malam, lain ada boleh. Kenapa? Akalnya tidak. Berarti mereka yang diberikan kehidupan oleh Allah tak pernah sakit, maka diibaratkan dengan orang yang tidak punya akal nurani di hidup di permukaan oleh Allah. Sebab poga. Kau baca dulu contoh begini, orang tak kena sakit, tak kena ini coba, tak kena coba musibah. Yang Allah kasih, yang Allah rahman, yang Allah cintai, hamba-hamba yang selalu diberikan cobaan dan ujian oleh Allah dalam kehidupan. Kalau kami di dalam ilmu ketorikatan, bapaknya bu, ya bapak, tidak ada cobaan. Memohon dulu ya Allah, kira cobaan ya Allah, musibah seketik ya Allah. Takut. Apa dikatakan? Takut Allah tidak memperingatinya. Maka daripada itu begitu. Mudah-mudahan kita semua ilmu yang diberikan oleh Allah hendaknya bermanfaat bagi diri Allah, supaya rezeki yang kita dapatkan halal dan thayyibah. Dan yang ketiga akan berimbas kepada ibadah yang kita kerojokan kepada Allah, baik bersedekah, sholat 5 waktu, sholat sunnah, berpuasa, naik haji ataupun umroh bagi kita yang telah mampu, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah suatu iktibar bahwa hidup di dunia kau, kalau Allah barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, Allah berikan mereka kehidupan yang layak. Dalam artinya iblis kau ada empat kategori: kayo yang selalu bersyukur, taat kepada Allah; miskin yang taat kepada Allah, tahan dengan ujian dan cobaan; dan ketiga, uang yang kayo tapi mereka kufur terhadap nikmat Allah. Yang keempat, uang yang miskin tetapi mereka merajalela dalam melaksanakan maksiat. Maka dari itu mudah-mudahan dosia ceramah pada malam kesempatan ini hendaknya menjadi iktibar dan pelajaran. Terakhir ibu, kita akan dihadapi 2 ujian dan cobaan yang mengalahkan syariat oleh tradisi. Maka hati-hati, jadilah untuk khairul ummati. Peringati anak-anak kita, karena kita akan dihadapkan kepada 2 hari raya. Yang pertama Natal, yang kedua Tahun Baru Masehi, yang bukan tahun baru Islam agama yang kita anut. Maka jadilah kita itu orang tua yang memperingati, jangan peringati yang bukan hari agama yang kita anut, yaitu Islam. Mudah-mudahan usia ceramah pada malam kesempatan ini mendapatkan iktibar dan pelajaran, terutama bagi Ustaz yang menyampaikan. Kalau Ustaz salah kata, Ustaz banyak-banyak minta maaf. Dan kalau Ustaz sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.